Kami memiliki pembaruan dalam kasus seorang gadis remaja yang dituduh mengatur pembunuhan pacarnya di Carolina Selatan. 9 remaja didakwa pembunuhan dalam kasus ini dengan tersangka termuda berusia 15 tahun. Dan sekarang jaksa penuntut menegaskan bahwa mereka ingin semua orang yang didakwa dalam kasus ini diadili sebagai orang dewasa. Begitu saya keluar dari pintu, dia sudah tergeletak di tengah ruangan. Ya, saya sedang bicara dengannya. Orang disebut sebenarnya sudah melakukan cardiopulmonary resuscitation karena dia melihat bahwa Trey tertembak tepat di bagian paru-parunya. Kasus ini tentang remaja yang masih punya masa depan, namun meninggal bersama sahabat terdekatnya. Jadi kami juga akan membahas undang-undang negara bagian yang bisa membuat ke-9 terdakwa sama bersalahnya dengan pria yang diduga menarik pelatuk. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Seorang Anda pasti berharap dalam sebuah kelompok teman, jika ada kemungkinan salah satu dari mereka akan menyakiti seseorang. Semua orang akan sulit bersuara untuk turun tangan dan menghentikannya, serta angkat bicara di antara 9 orang itu. Namun hal itu diduga tak terjadi pada kasus Trey Wright di Carolina Selatan. Dan tidak hanya semua orang diduga tetap diam, orang yang paling dekat dengannya, pacarnya sendiri, dituduh sebagai orang yang mengatur situasi yang menyebabkan pembunuhannya. Sekarang Yeswani Klotz adalah foto-foto 7 dari 9 orang yang menghadapi dakwaan atas kematian Trey Wright. Dia dibunuh malam 24 Juni. Ketujuh orang ini didakwa pembunuhan di pengadilan dewasa yang mesti adalah terangkir lainnya. Kita tidak tahu nama mereka, kita tidak punya foto mereka karena mereka masih di bawah umur. Menurut WPDE, televisi remaja berusia 15 dan 16 tahun itu mungkin akan didakwa sebagai orang dewasa. Namun prosesnya tidak semudah memindahkan mereka ke pengadilan dewasa. Dan kita akan membahas apa yang sedang diupayakan jaksa untuk mewujudkan hal itu. Sebelum membahas itu, saya ingin membicarakan Trey Wright, korban dalam cerita ini. Dia ditembak mati pada usia 16 tahun 24 Juni. Sekitar pukul 11.30 malam itu, para deputi menemukan dia tertembak di jalan pedesaan Carolina Selatan. Sekarang mengenai para tersangka dalam kasus ini, inilah pria yang menurut polisi menarik pelatuknya. Namanya Devin Rapper. Saat kejadian, dia berumur 19 tahun. Rapper dan Wright saling mengikuti di media sosial. Dan seorang fans pada keluarga ada memberitahu bahwa Trey sebenarnya menganggap Devin Rapper sebagai teman. Mereka dulu sering nongkrong dan pergi ke pameran truk di Merrill Beach katanya. Dia bilang mereka tidak lama saling kenal, tapi sering nongkrong bareng. Detektif Beck yang pada malam pembunuhan Trey, mereka sedang berselisihan dan perselisihan itu karena seorang perempuan. Pada partner malam Wright dibunuh, perempuan itu juga didakwa pembunuhan. Dia bahkan dituduh sebagai dalang atas kejadian yang menimpa pacarnya, Trey Wright, namanya Gianna Kistenmacher. Teman Trey bilang dia tetap di lokasi malam setelah Trey ditembak dan para deputi datang, tapi dia menemukan hal mencurigakan soal dugaan tindakan Kistenmacher. Apakah kamu pernah bertemu dengan Gianna? Malam itu pertama kali aku bertemu dengannya. Baik, sekali lagi ini saya tahu ada hal-hal yang bisa kamu katakan dan tidak bisa kamu katakan, maksud saya. Tapi dia masih ada di lokasi, saya kira. Maksudnya kamu melihatnya di sana saat kamu keluar? Ya Pak, dia masih di sini. Dia tetap di lokasi sampai dia dibawa ke rumah sakit dan kemudian dia pergi ke rumah sakit. Tapi ibunya dan yang lain tidak tahu apa-apa sampai saya tiba di sana. Atau anak-anak lain sampai di sana untuk memberitahu dia apa yang terjadi. Karena saya bukan orang yang bisa memberitahunya lewat telepon dan sayalah yang menelepon. Kini detektif memperluas penyelidikan kasus pembunuhan Trey. Karena ada 9 remaja yang menghadapi tuduhan pembunuhan, tetapi hanya satu dari mereka yang dituduh sebagai orang yang menembakkan senjata. Orang tersangka lain dalam kasusnya adalah Hunter Kendall, 18, Sydney Kearns, 17, dan Corinne Belviso, 18. Detektif menyatakan yang Merici membawa Rapper ke lokasi malam itu mengetahui Devin Rapper bersenjata dan akan terjadi konfrontasi dengan korban. Trey Wright, tersangka lain Braylon Thompson dan Jaden O'Clair. Keduanya berusia 17 tahun diberi jaminan $20,000 dan catatan pengadilan menunjukkan mereka membayar jaminan di hari yang sama. Hari itu tanggal 6 Agustus, disinilah cerita menjadi lebih mengejutkan dan menyedihkan. Pada ini adalah foto dari unggahan Snapchat yang diduga dibuat Thompson bersama O'Clair di luar pusat penahanan Florence County. Foto itu memperlihatkan mereka berpose. O'Clair tampak menunjukkan tanda damai. Thompson memasukkan jarinya ke mulut, menunjukkan giginya seperti memakai grill, keterangan di unggahan itu.
Oleh kutipan saya bebas dengan kata-kata kasar bernuansa rasial. Saya tidak bisa mengucapkan kata kasar itu di sini. Dan saya juga tidak mau. Tapi saya bisa bilang itu adalah kata-kata kasar bernuansa rasial. Itu tadi budaya dengan huruf N. Ya, saya menghubungi Sheriff Kabupaten Florence untuk memastikan mereka tahu unggahan ini. Dan mereka bilang udah tahu. Masih belum jelas juga apa yang menyebabkan Thompson dan Eau Claire didakwa pada saat rekaman ini dibuat. Jumlah tersangka kini 7 orang, termasuk 2 terakhir. Semua diproses di mata hukum. Amir K. Mishli pada umur berusia 5 berling dan 6 tahun, namun itu bisa berubah. Saya punya laporan polisi baru 10 halaman yang merangkum apa kata detektif soal malam kematian Trey Wright. Saya ingin membahas itu sebelum membicarakan kemungkinan yang terjadi pada para tersangka remaja. Sekitar pukul 11.40 atau 11.41 malam, aparat menanggapi panggilan penembakan, kata deputi. Situasinya kacau. Orang berteriak setelah tembakan dan Trey Wright tergeletak di tanah. Orang-orang sangat terpukul, mereka emosional. Menurut para deputi Trey, dia tergeletak di tanah berjuang untuk hidupnya. Beberapa orang berada di sekelilingnya sambil berteriak. Dia terkena 2 luka tembak di dada. Tim medis segera membawanya ke rumah sakit, namun di sana dia meninggal. Para deputi mengatakan, mereka diberitahu bahwa pelaku penembakan melarikan diri dengan SUV Mazda putih. Menurut para deputi, ada 4 orang di dalamnya. Terus satu membawa senjata api, tuasai penutup wajah ski, kata polisi. Dan menurut Spider dan deputi, saat mobil tiba, Trey Wright mendekatinya dan mengetuk pintu mobil itu. Pintu dibuka dan tembakan pun dilepaskan. Deputi itu juga menulis bahwa konfrontasi tersebut sudah direncanakan dan dipicu oleh pesan-pesan provokatif di Snapchat. Penegak hukum juga mengatakan bahwa rekaman insiden ini di beberapa ponsel para tersangka. Kami belum melihat rekaman-rekaman tersebut sampai saat ini. Sekarang, meskipun sebuah tersangka menghadapi tuduhan pembunuhan yang sangat serius, Devin Raper masih ditahan di penjara. Semua yang lainnya sudah membayar jaminan. Termasuk 2 tersangka termuda usia 15 dan 16 tahun. Saya tidak butuh ini. Masih ada 4 orang lagi. Saya di sini bukan untuk mencoba. Saya mengerti itu. Jadi, saya di sini bukan untuk mencoba. Kalian melawan hukum bukan untuk mereka. Mereka tidak akan berdoa, mereka tidak akan menemukan, mereka tidak melakukannya, bahkan mereka tidak melakukan apa-apa. Apa yang baru saja kalian lihat itu Devin Raper saat penampilan perdana di pengadilan mencoba membela kasusnya di depan hakim. Video itu, menurut WBTW, sekarang untuk tersangka ke-8 dan ke-9, mereka masih di bawah umur saat ini. Kasus mereka sedang diproses di pengadilan anak. Kita tidak tahu nama mereka karena mereka masih sangat muda. Tapi semua itu bisa berubah. Karena jaksa baru-baru ini mengatakan ke WPDE televisi bahwa ia mendorong remaja 15 dan 16 tahun didakwa sebagai orang dewasa. Salah satu dari mereka perempuan. Stasiun televisi menyatakan kedua remaja itu kini diawasi orang tua mereka. Mereka juga harus menjalani evaluasi kesehatan mental untuk menentukan apakah akan diadili sebagai orang dewasa seperti yang lain dalam kasus ini. Bergabung kembali bersama kami untuk membahas kasus ini dari Carolina Selatan adalah Tyler Bailey, pengacara pembela pidana dan pengacara hak sipil. Senang sekali seperti biasa berbicara dengan Anda di Law and Crime, karena memang selalu ada dalam kasus ini beberapa dinamika hukum yang menarik menurut saya seiring kita terus mengikuti perkembangannya. Apa yang dibutuhkan untuk kedua tersangka? Nama mereka belum diketahui. Satu berusia 15 tahun, satu lagi 16 tahun. Untuk diadili di pengadilan dewasa, bukan di pengadilan anak dalam kasus ini. Ya, pertama-tama senang bisa hadir. Dalam kasus ini, 2 anak di bawah umur dan proses hukum pidana anak di Carolina Selatan ditangani di pengadilan keluarga. Penahanan anak di bawah umur maksimal hingga usia 21 tahun atau usia dewasa untuk keluar dari proses hukum anak. Jika diadili sebagai dewasa, mereka bisa dihukum seperti orang dewasa. Apakah ini bisa terjadi pada kasus pembunuhan di sini? Itu bisa jadi hukuman seumur hidup. Ada perlindungan konstitusional yang mencegah hukuman mati atau seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tapi bahkan sebelum sampai ke sana, jaksa punya kebebasan untuk memutuskan apakah akan mencoba mengajukan mereka agar diadili sebagai orang dewasa. Dan setelah itu dilakukan, ada evaluasi kesehatan mental, yaitu evaluasi pra-pengalihan yang melihat kondisi kesehatan mental dan masalah psikologis mereka. Mungkin juga latar belakang keluarga serta latar belakang sosial mereka. Dan benar-benar mencoba mencari tahu apakah mereka memiliki kapasitas untuk benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Karena kamu tahu, otak anak muda itu dewasa, butuh waktu lebih lama untuk matang. Dan ada beberapa keterbatasan dalam memahami konsekuensi masa depan dari tindakan anak di bawah umur. Persidangannya bertujuan menilai apakah sistem peradilan anak dapat merehabilitasi mereka
atau perlu mengadili mereka sebagai orang dewasa. Jadi mereka dihukum dibandingkan direhabilitasi. Yan yung game mengharapkan pembunuhan yang sangat serius. Ya, dan kita akan membahas mengapa, meskipun mereka bukan orang yang dituduh menarik pelatuk, mereka tetap menghadapi tuduhan itu. Biasanya, apa batasnya? Saya merasa kadang ada yang berumur 17 tahun, bahkan 16, sudah diadili sebagai dewasa, tapi umur 15 terasa masih sangat muda. Dan biasanya, berapa batas usia di Carolina Selatan agar kasus bisa dipindahkan ke pengadilan dewasa? Pertanyaan yang bagus dan tidak ada batasan. Itu tergantung pada kebijakan jaksa. Jadi ada situasi di mana anak-anak yang baru berusia 12 atau 13 tahun sudah terlibat dalam kejahatan senjata api. Di sini mereka menjalani sidang pra-penyerahan untuk menilai apakah bisa diadili sebagai dewasa. Dan ini sering terjadi. Mereka memeriksa banyak kategori seperti sifat kejahatan. Apakah ini kejahatan? Apakah itu kejahatan atau kejahatan terhadap seseorang seperti pembunuhan di sini? Jadi jaksa akan memeriksa semua itu dan juga latar belakang dari apa yang terjadi. Untuk melihat apakah ini adalah sesuatu yang membutuhkan atau keadilan membutuhkan seorang anak diadili sebagai orang dewasa. Jadi tidak ada batasan. Cara hukum kita bekerja di sini, jaksa memiliki kebijaksanaan dan perlindungan. Apakah evaluasi pra-pengabaian yang sedang dijalani anak-anak muda di sini? Apa yang bisa dilakukan oleh pengacara pembela untuk salah satu dari remaja ini jika mereka ingin mencoba agar kasus ini tetap di pengadilan anak? Ya, Anda tahu, sidang pra-pengabaian ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan dan mereka bisa mencoba mengadakan sidang independen mereka sendiri atau sidang pra-pengabaian untuk anak-anak tersebut. Karena umumnya, psikolog atau psikiater dari DSS merekalah yang biasanya melakukan evaluasi pra-pengabaian ini. Dan jika ada beberapa perbedaan di sana, atau jika keluarga dan pengacara pembela ingin membayar biaya untuk evaluasi independen mereka sendiri. Jadi, hal itu bisa dibawa ke kebijaksanaan hakim untuk menunjukkan beberapa masalah yang mungkin merupakan kekurangan dalam evaluasi negara, agar hakim mendapatkan perspektif lain. Itu yang paling bisa dilakukan. Dan mereka bisa membuat argumen berdasarkan hal-hal yang muncul dalam laporan, berdasarkan latar belakang keluarga, latar belakang sosial dari anak di bawah umur tersebut. Maksud saya, misalnya, jika anak punya masa lalu traumatis, mengalami kekerasan saat kecil, mereka pernah mengalami masalah psikologis, mungkin termasuk dalam spektrum atau sejenisnya. Dan jaksa penuntut masih berusaha agar mereka diadili sebagai orang dewasa. Itu adalah hal-hal yang seharusnya dibawa oleh pengacara pembela ke perhatian pengadilan, agar pengadilan bisa membuat keputusan apakah hal ini seharusnya terjadi. Apakah mereka akan diadili sebagai dewasa atau tetap di pengadilan keluarga untuk proses anak? Dan jika seorang jaksa seperti dalam kasus ini mengatakan bahwa dia ingin kasus ini diproses di pengadilan dewasa, maksud saya, seberapa besar tingkat keberhasilan seorang jaksa dalam kasus-kasus seperti ini? Mr. Pembel mengajukan bukti sudah membawa dia ke pengadilan dewasa? Sebenarnya, seharusnya hal ini didasarkan pada, Anda tahu, bukti objektif dalam evaluasi yang dilakukan untuk anak di bawah umur. Dan seringkali ketika ada kejahatan yang keji, usia pelakunya mendekati usia dewasa. 16-17. Pembunuhan, misalnya, atau tanda-tanda tidak ada penyesalan, tanda-tanda Anda tahu, niat jahat dan perencanaan, bersama dengan beberapa tindakan sengaja untuk mencoba menyembunyikan bukti kejahatan. Setelah itu, bersama dengan evaluasi yang tampaknya adil, bahwa anak di bawah umur diadili sebagai orang dewasa, biasanya itu adalah kasus yang lebih kuat di mana mereka diadili sebagai orang dewasa. Dan kemudian Anda tahu, hakim juga dipengaruhi oleh, Anda tahu, tekanan publik, Anda tahu apa yang dikatakan masyarakat. Apa reaksi keras di sini? Maksud saya, ini situasi tragis. Ada 9 remaja muda yang pada dasarnya terlibat dalam pembunuhan. Saya percaya, seorang anak berusia 16 tahun. Dan ada rekaman video tentang ini. Dan kekerasan remaja adalah masalah di Carolina Selatan, tapi juga di seluruh negeri. Jadi, Anda punya jaksa terpilih di sini, dan para asisten jaksa atau wakil jaksa sedang berusaha mengirimkan pesan di sini. Mereka menganggap 2 anak di bawah umur ini layak diadili sebagai orang dewasa. Dan kasus ini
bisa menjadi salah satu contohnya. Dan sebelum kita kembali ke kasus ini, maksud saya bagian dari kasus ini tentang bagaimana diduga ada rekaman video dari kejadian ini. Sedang ini saya cerai itu sarwatinere di boncar bagian negara ini. Hanya untuk Anda dan saya tahu, Anda tahu, dan kita sering membicarakan beberapa kasus yang benar-benar sulit. Di Sabtu yang saya mencicipi Anda transis kasus ini dan watchnya ada 9 orang. Siapa? Mungkin ada seseorang di jalan yang bisa mencegah ini terjadi. Ada 9 orang yang diduga tidak benar-benar melakukannya. Itu menyedihkan dan menyedihkan melihat hilangnya nyawa. Ya, yang menonjol bagi saya adalah budaya seperti massa dari hal ini. Ketika saya bilang massa, ini bukan pengaturan kejahatan terorganisir, tapi lebih banyak orang ikut campur dalam situasi ini. Karena ada anak-anak muda yang datang ke sana, merekam video, dan hampir tidak peduli dengan keseriusan dari apa yang mereka lakukan. Maksud saya, ini kehidupan nyata. Ini adalah senjata api yang bukan mainan. Ada seorang anak, seorang bocah yang dibunuh. Dan saya pikir itulah mengapa Anda melihat beberapa hal yang umum terjadi dalam kasus ini. Seperti orang-orang yang sebenarnya tidak ikut menarik pelatuk didakwa pembunuhan, bukan sebagai pelaku pembantu sebelum atau sesudah kejadian. Ada 9 anak muda di sini didakwa pembunuhan, padahal hanya 1 yang menembak. Itu memang sengaja dilakukan penuntut untuk menyampaikan pesan. Saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang menurut orang-orang atau negara seharusnya tidak terjadi sama sekali. Mereka bisa didakwa sebagai aksesori sebelum atau sesudah kejadian dan akan diadili dengan prinsip tangan satu, tangan semua. Teori ini berkaitan dengan pembunuhan yang sebenarnya tidak normal dalam proses peradilan anak dan bahkan tidak biasa dalam kasus-kasus biasa yang melibatkan orang dewasa dalam sebagian besar situasi. Bisa Anda jelaskan prinsip dan tangan satu tangan semua serta cara kerjanya? Karena Devin Raper adalah satu-satunya orang yang dituduh melepaskan tembakan yang merenggut nyawa Trey Wright. Semua orang lainnya, mereka tahu bahwa akan ada konfrontasi dan bahwa Devin Raper bersenjata. Dan hanya dengan mengetahui hal itu, itulah alasan mereka menghadapi tuduhan pembunuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi di Carolina Selatan sehingga semua orang ini bisa menghadapi tuduhan pembunuhan? Secara umum, ketika ada 1 orang yang terlibat langsung, semuanya ikut bertanggung jawab. Ini seperti ketika anak-anak muda sedang berkeliling. Salah satu dari mereka punya senjata api legal. Polisi menghentikan dan menemukan senjata itu di mobil, lalu bertanya, ini senjata siapa? Tidak ada yang mengaku, jadi mereka semua didakwa. Dalam situasi ini, hal tersebut berlaku pada tindakan nyata dan disengaja, yaitu pembunuhan yang memerlukan niat jahat serta perencanaan. Pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa ini bukan sekadar kepemilikan narkoba atau senjata, melainkan semua bertindak dengan niat jahat dan rencana melakukan pembunuhan. Dan mereka percaya ada cukup alasan yang mungkin, bukan hanya untuk menuduh mereka atas hal ini. Negara bagian yakin bisa membuktikan pembunuhan tanpa keraguan dengan menuntut semua pihak. Menurut saya, inilah catatan terpenting. Jika para pengacara pembela bisa mengambil pendekatan yang agresif, menunjukkan bahwa negara bagian tidak bisa memenuhi beban pembuktiannya. Mereka semua bertindak dengan niat jahat dan perencanaan sehingga bisa didakwa pembunuhan. Ini akan menjadi kasus yang menarik dan saya sangat meragukan jaksa hanya menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Saya ingin tahu bagaimana ini berakhir dan dampaknya untuk kasus lain, bukan hanya di Carolina Selatan. Tapi, jika Anda akan melihat strategi ini digunakan dalam kejahatan kekerasan di seluruh negeri. Ustaz membahas bagaimana pengadilan melihat tuduhan pada seseorang, misalnya 2 orang ini akan terlibat konflik. Ada senjata api yang terlibat, mungkin seseorang yang merekam video konfrontasi ini dibandingkan dengan Devin Raper jika dia diadili dan dia dituduh menarik pelatuknya. Di bawah aturan ini, adakah perbedaan dalam cara pengadilan memandang tuduhan yang dihadapi orang tersebut dalam kasus ini? Tidak, maksud saya sebenarnya tidak ada. Perbedaan terbesarnya adalah konsekuensi yang diterima remaja, yang bisa dijatuhkan jika mereka dinyatakan bersalah, jika kasusnya tetap di peradilan anak. Jika mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan atau mengaku bersalah atas pembunuhan, mereka tetap hanya akan ditahan sampai usia 21 tahun. Jadi jika mereka dipindahkan dan kasus ini dibawa ke pengadilan pidana untuk kejahatan berat, dan seseorang yang, katakanlah, hanya merekam situasi itu dengan video,
mungkin ada di sana saat mereka datang dan saat mereka pergi. Dan jika mereka benar-benar dinyatakan bersalah atas pembunuhan, maka mereka bisa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi, semuanya benar-benar tentang konsekuensinya. Dan jika juri memutuskan bahwa unsur-unsur kejahatan terpenuhi, hukuman akan ditentukan oleh hakim. Sekarang, saya pikir hakim akan mempertimbangkan usia mereka, peran mereka, dan mungkin akan menjatuhkan hukuman yang sesuai, memikirkan hal-hal tersebut. Tapi secara teknis, menurut hukum, mereka bisa mendapatkan hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan, yang bisa berupa hukuman seumur hidup, tetapi dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Jika untuk seorang pengacara pembela yang akan mewakili salah satu anak ini di pengadilan dewasa, dan misalnya orang itu yang mengetahui kemungkinan bahwa akan ada konflik ini, mungkin mereka juga merekam video. Tidak ada yang lebih negatif pada menggeneralisasi tentang perspektif pembelaan itu. Misalnya, bagaimana seorang pengacara pembela pidana bisa menangani kasus ini? Mengetahui bahwa Anda belum pernah melihat tuduhan pembunuhan seperti ini diterapkan pada orang-orang dalam situasi seperti ini dibandingkan dengan kasus-kasus lain di masa lalu? Dua pendekatan yang bisa diambil oleh seorang pengacara pembela, menurut saya yang pertama adalah segera menggunakan beberapa faktor mitigasi untuk mendapatkan kesepakatan pembelaan yang menguntungkan. Itu salah satu pilihan dan salah satu jalan yang bisa diambil. Atau yang kedua, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang lebih besar, menjadikan kasus ini tentang negara yang benar-benar mencoba memberikan dakwaan berlebihan dalam situasi di mana mungkin ada hal-hal yang terjadi di luar lingkup kasus ini. Dan mereka mencoba mengirimkan pesan, benar-benar berusaha menyenangkan publik dibandingkan melakukan apa yang adil di sini. Dan bahwa fakta-faktanya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepada mereka. Menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki residu tembakan di tubuh mereka. Mereka tidak pernah memegang senjatanya. Mereka hanya ada di sana. Mereka hanya merekamnya. Apakah itu dilakukan? Ya, tapi apakah itu berarti mereka berniat jahat dan merencanakan agar anak muda ini kehilangan nyawa? Tidak, saya rasa itu bisa menjadi argumen yang meyakinkan untuk dibuat oleh pengacara pembela yang mungkin lebih mudah untuk mendapatkan pembebasan dibandingkan dengan sesuatu seperti menjadi kaki tangan sebelum kejadian atau setelah kejadian. Itu lebih jelas dan mudah diputuskan. Tapi ketika seseorang didakwa secara berlebihan, ada banyak alasan bagi juri untuk menemukan alasan membebaskan. Terutama ketika Anda berurusan dengan anak muda. Selain itu, ada orang tua anggota juri yang mungkin merasa anak-anak ini layak mendapat kesempatan lagi, sementara jaksa menuntut mereka secara berlebihan. Dan mereka bisa saja menemukan dakwaan lain untuk menuntut mereka yang akan lebih adil bagi mereka, jika mereka bukan pelaku penembakan sebenarnya. Saya juga berpikir, jika setiap orang yang didakwa dalam kasus ini membawa kasusnya ke persidangan, akan ada 9 persidangan pembunuhan terpisah yang terkait dengan kasus ini. Bagaimana satu kasus bisa mempengaruhi kasus lainnya? Seperti Joseph Amferdem yang Jadilin, yang bukan Devin Raper, yang dituduh menembak. Dan mereka adalah orang yang semacam didakwa sebagai orang yang tahu itu akan terjadi dan misalnya saja mereka dinyatakan tidak bersalah. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi kasus lain di mana orang-orang menghadapi tuduhan serupa? Saya rasa langsung berdampak. Itu memberi para pengacara pembela beberapa keuntungan untuk berbicara dengan jaksa tentang mungkin sesuatu yang lebih menguntungkan bagi anak-anak muda ini, mungkin sesuatu yang lebih sesuai untuk mereka hanya mendapat masa percobaan, bukan diadili atas tuduhan pembunuhan. Maksud saya, mengadili 9 kasus pembunuhan secara individual setelah melalui kemungkinan lebih banyak sidang pra-penyerahan untuk melihat apakah mereka bisa diadili sebagai orang dewasa. Ini adalah proses yang mahal bagi negara, dan jika salah satu dibebaskan lebih awal yang mungkin bertindak dengan lebih banyak kesalahan, lebih terlibat, dan mereka dibebaskan, itu langsung menunjukkan beberapa kelemahan dalam keseluruhan proses berpikir negara dalam menuntut anak-anak ini atas pembunuhan. Sebaliknya, jika seseorang dengan keterlibatan lebih sedikit dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan cukup cepat, langsung saja, saya rasa itu akan mengubah segalanya bagi orang lain, karena mereka mungkin akhirnya mengaku bersalah atas pelanggaran dengan hukuman lebih berat. Dan hal yang baik, bukan hal yang baik. Tapi hal yang penting untuk dipikirkan orang adalah bahwa mereka yang masih didakwa dalam proses peradilan anak,
Bahkan jika mereka mengaku bersalah, tidak akan dipenjara seumur hidup. Sistem peradilan pidana seharusnya mempertimbangkan lebih dari hukuman, termasuk rehabilitasi. Dan jika berdasarkan kondisi mental anak-anak muda ini, jika mereka bisa direhabilitasi dan mendapatkan konsekuensi yang sesuai, itulah sebenarnya tujuan jaksa. Bukan mengirim pesan kepada publik, hanya untuk memuaskan keinginan masyarakat agar anak muda berhenti melakukan kejahatan kekerasan. Dan juga memberikan hukuman berat ketika hukuman yang lebih ringan sebenarnya lebih tepat. Dan kita akan lihat bagaimana cerita ini berkembang. Masih banyak jalan yang harus dilalui. Tyler Bailey, pengacara kriminal dan hak-hak sipil. Terima kasih Wadis, seperti biasa sudah meluangkan waktu bersama kami di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Terima kasih. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.